Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan hidup hingga sampai hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada proklamator Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita semua dari gelap gulita, kebodohan, dan kekafiran menuju cahaya kebenaran yang dibawanya, yaitu agama Islam. Yang terhormat Bapak Fakur Razi M. Yunus LCMA selaku dosen pengampu usul fikih pada semester kali ini dan teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan Syaputra dengan NIM 24010221. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam fikih dan usul fikih beserta definisinya secara bahasa dan istilah. Baik, yang pertama ada definisi syariah. Jadi, definisi syariah menurut bahasa yang berarti jalan yang ditempuh ataupun garis yang dilalui. Asal katanya adalah asy-syariah yang secara harfiah berarti jalan ataupun aturan. Adapun definisi syariah secara istilah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian syariah mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, ekonomi, keluarga, hukum dan politik. Kemudian yang kedua adanya fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami ataupun mengetahui secara mendalam. Adapun fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syariah dari sumbernya. Kemudian yang ketiga adanya usul fikih. Jadi usul fikih berasal dari bahasa Arab yaitu usul fik yang berarti asal usul. Adapun usul fikih secara istilah yaitu ilmu yang menjelaskan kaidah dan metode untuk menggali dan merumuskan hukum syariah dari dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat adanya dalil. Jadi dalil secara bahasa berarti petunjuk ataupun bukti. Di mana dalil secara istilah adalah segala sesuatu yang menjadi sumber ataupun dasar hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian yang kelima adanya hukum syara'. Jadi secara bahasa definisi hukum syara' berarti ketetapan ataupun aturan dari syariah. Istilahnya adalah peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perbuatannya itu manusia yang harus wajib ditaati. Kemudian yang keenam adanya ijtihad. Jadi ijtihad secara bahasa berarti sungguh-sungguh ataupun upaya. Adapun ijtihad secara istilah adalah upaya seseorang mujtahid untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariah dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kemudian yang ketujuh adanya istinbat. Jadi istinbat secara bahasa berarti menggali ataupun mengeluarkan. Secara istilah istinbat adalah proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariah. Kemudian yang kedelapan adanya qada. Qada dalam ilmu fikih secara bahasa berarti ketetapan ataupun putusan. Secara istilah qada di sini adalah bermakna pengambilan keputusan hukum dalam perkara yang terjadi di kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang kesembilan yaitu fatwa. Jadi fatwa secara bahasa berarti pendapat ataupun jawaban. Dalam istilah fikih secara istilah fikih mengatakan fatwa ini adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atas suatu masalah syariah. Kemudian yang ke-10 yaitu mazhab. Mazhab secara bahasa berarti jalan ataupun aliran.
Kemudian adapun secara istilah, mazhab adalah suatu aliran ataupun pemahaman hukum Islam yang didirikan oleh ulama-ulama tertentu. Kemudian yang ke-11 adanya taklid dan muqallid. Jadi taklid dan muqallid ini berbeda. Taklid di sini berarti mengikuti tanpa meneliti. Kemudian adanya muqallid. Muqallid ini adalah orang yang melakukan taklid gitu. Kemudian yang ke-12 Al-Qur'an. Jadi secara keseluruhan kita tahu Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, yaitu wahyu Allah yang menjadi sumber hukum utama dalam agama Islam. Kemudian yang ke-13 adalah sunnah. Sunnah di sini adalah perilaku ataupun perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian selanjutnya nomor 14 yaitu ijma. Jadi definisi ijma kepada keseluruhannya adalah kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah istilah untuk analogi yang berarti membandingkan dan mengontraskan suatu peristiwa baru dengan peristiwa yang ada dalam hukum dasarnya untuk menetapkan hukum yang baru. Jadi di sini qiyas yang dimaksud adalah kesamaan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan hukum sehingga hukumnya sudah ada. Selanjutnya adanya sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada beliau. Selanjutnya ada tabi'in. Tabi'in di sini adalah orang yang mengikuti sahabat dan belajar dari mereka, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka cuma mengikuti para sahabat, namun tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian adanya tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah tabi'in, di mana orang yang belajar tabi'in adalah yang pernah terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga dengan belajarnya kita usul fikih ini dapat ataupun sangat penting dalam studi fikih ini, karena dasar-dasar utamanya merupakan dasar-dasar yang paling penting dalam hukum Islam secara mendalam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.